Sosok kontroversial yang sedang hangat saat ini, Roky Gerung, akhirnya buka suara soal kontroversi pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky mengaku tak berniat menyerang Jokowi secara personal. Menurut Roky Gerung, kata-kata tak pantas yang dilontarkannya pada acara konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh di Bekasi itu ditujukan untuk kebijakan pemerintahan Jokowi. Satu diantaranya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam kanal YouTube-nya Roky Gerung Official 1 Agustus 2023 hari ini. Itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh, ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin, kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya itu. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya ini, kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa aja. Ya. Itu intinya tuh. Buntut dari video viral yang dinilai menghina Jokowi, Roky dilaporkan relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya pada Senin 31 Juli 2023. Kendati dipolisikan pendukung Jokowi, Roky yakin betul orang nomor 1 di Indonesia itu tak akan ikut melaporkannya ke pihak berwajib. Terkait kasus ini, Roky menyebut pernyataan kontroversialnya itu sebagai bentuk kebebasan berbicara. Ia lantas secara terang-terangan mengkritik lawatan Jokowi ke Cina baru-baru ini. Di sisi lain, kabar Roky Gerung diduga hina Jokowi itu sudah sampai ke telinga PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pun mendesak Roky untuk meminta maaf. Terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Jokowi, PDIP akan meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Roky. Hasto memastikan PDIP akan pasang badan membela Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai Roky hanya berupaya melakukan adu domba untuk menjatuhkan nama Jokowi. Terlebih dalam pernyataannya, Roky turut mengajak masyarakat turun ke jalan dalam demo buruh besar-besaran 10 Agustus 2023 mendatang. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran.
Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri.